Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semua di mana saja berada di pagi hari ini. Jumpa kembali bersama saya Eyi di program acara podcast Ngopiku. Ngobrol pagi bareng Kominfo. Ya, baik untuk semuanya. Hari ini kita podcast dengan tema Mall Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Lahat. Ya, hari ini kita didampingi dengan 3 narasumber, yaitu yang pertama adalah Bapak Muhammad Ihsan Fadli SIP MM. Beliau adalah asisten 2 bidang ekonomi. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Dan berikutnya Bapak Yahya Edward SE MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selamat pagi, Bapak. Dan juga ada Bapak Widi Widiatmo SIP MSI. Beliau adalah Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Pemerintahan Setda Kabupaten Lahat. Selamat pagi, Bapak. Ya, baik semuanya, untuk pendengar podcast semuanya di mana saja berada, kita hari ini membahas tentang Mall Pelayanan Publik. Adapun yang akan kita bahas, ini kita langsung aja menuju ke Bapak Asisten 2, yaitu Bapak Muhammad Ihsan Fadli. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Pak Ihsan Fadli untuk membahas Mall Pelayanan Publik. Apa aja Pak Mall Pelayanan Publik itu? Baik, Mbak E. Mall Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan. Jadi mall pelayanan publik itu suatu tempat di mana beberapa layanan yang dilaksanakan itu diintegrasikan di satu tempat. Jadi dengan adanya mall pelayanan publik ini akan memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dari pemerintah. Di mana mall pelayanan publik ini nanti ada beberapa layanan yang kita integrasikan di sana, baik dari kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta untuk memberikan layanan yang lebih efektif, mudah kepada masyarakat. Baik, yang melatar belakangi berdirinya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Lahat ini apa aja, Pak? Yang melatari belakangi daripada berdirinya Mall Pelayanan Publik ini, yang pertama, Mall Pelayanan Publik ini merupakan instruksi daripada Bapak Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Bapak Jokowi, melalui Bapak Menteri Pan-RB RI, di mana pada waktu kami mengikuti rakor bersama Pak Widi di Bali, diharapkan oleh Bapak Menpan RB pada saat itu, di tahun 2024 ini kabupaten kota se-Indonesia diharapkan sudah memiliki mall pelayanan publik. Selain itu juga yang melatar belakangi percepatan daripada pendirian mall pelayanan publik ini, di mana pada saat Bapak PJ Bupati kita, yaitu Bapak Muhammad Farid, meninjau atau memeriksa beberapa aset pemerintah Kabupaten Lahat, antara lain gedung-gedung yang ada seperti Plaza Lematang, di mana dilihat Plaza Lematang ini tidak berfungsi selayaknya atau yang diharapkan. Oleh karenanya, beliau langsung menginstruksikan Bapak Yahya Edward selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berkoordinasi saya selaku koordinatornya untuk segera merencanakan, memprogramkan bagaimana memfungsikan Plaza Lematang ini agar dapat difungsikan sebagai mall pelayanan publik di Kabupaten Lahat, demi untuk memudahkan dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Lahat. Baik, Bapak. Mengapa mall pelayanan publik tersebut menjadi penting dan apakah manfaatnya bagi masyarakat? Ya, baik. Memang mall pelayanan publik ini sangat-sangat penting. Mengapa kami katakan sangat penting? Dengan adanya mall pelayanan publik ini akan lebih memudahkan masyarakat dan juga pengusaha yang mungkin akan melaksanakan usahanya atau menanamkan modalnya di Kabupaten Lahat, pada saat mengurus administrasi dan dokumen-dokumennya tidak lagi membutuhkan waktu yang relatif lama dan tempat berurusan
daripada menguruskan dokumen-dokumennya di lain-lain tempat. Karena dengan adanya mall pelayanan publik, ini terintegrasi. Jadi apa-apa yang akan diurus dan apa yang dibutuhkan dalam rangka mengurus perizinannya itu ada di satu tempat yang kita namakan mall pelayanan publik. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya baik bagi masyarakat maupun bagi pengusaha itu sangat banyak sekali. Yang terutama sekali mengefektifkan waktu pelayanan dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan daripada pemerintah, dan pemerintah juga mudah untuk mengontrol dan mengawasinya karena pelayanan sudah terintegrasi di satu tempat. Itu mungkin. Baik, bagaimana kondisi mall pelayanan publik satu pintu saat ini di Kabupaten Lahat, Pak? Insya Allah dalam waktu dekat nanti Bapak Bupati akan meluncing mall pelayanan publik ini, yaitu melalui uji coba pelayanan publik, yaitu pelayanan mobile service atau pelayanan bergerak. Nah, yang saat ini kita masih rasakan masyarakat pada saat membutuhkan layanan atau mengurus administrasi masih harus beberapa instansi yang dikunjungi dan beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mengurus daripada masing-masing dokumen atau administrasinya. Insya Allah ke depannya kami mohon doanya dengan adanya mall pelayanan publik di Kabupaten Lahat, hal-hal ini akan kita bisa atasi dan masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan layanan dari pemerintah Kabupaten Lahat. Baik, terima kasih Bapak Ihsan. Baik pemirsa semuanya di mana saja berada, tadi sudah kita dengarkan sedikit penjelasan dari Bapak Muhammad Ihsan Fadli, Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi. Dan kita lanjut dengan yang berikutnya, ada Bapak Widi Widiatmo dengan beberapa pertanyaan juga nih Pak ya. Tentunya mall pelayanan publik itu ada payung hukumnya ya Pak ya. Dasar hukum daripada mall pelayanan publik tersebut apa Pak? Terkait dengan penyelenggaraan mall pelayanan publik, bahwa sebenarnya pemerintah Kabupaten Lahat itu sudah merencanakan lama, tetapi barangkali pada waktu itu kita masih berprioritas pada kegiatan dan aktivitas yang lain terkait dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Lahat, sehingga mungkin agak sedikit terlambat. Tetapi bahwa pada saat ini, alhamdulillah, terkait dengan payung hukum mall pelayanan publik ini, pada intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada publik atau kepada masyarakat itu murah, mudah, terjangkau, dan semuanya bisa mengakses, sehingga di situ ada transparansi, kemudian akuntabilitas dan sebagainya itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian pelayanan ini pada intinya adalah sebagai wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian juga ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik, dan secara teknis itu diatur dengan Permenpan Nomor 92 Tahun 2021. Nah, tentu saja dalam perwujudannya pembentukan MPP ini kita membutuhkan waktu, akan tetapi sebagai wujud atau komitmen dari Pak Bupati Lahat pada saat ini, beliau ingin segera mewujudkan mall pelayanan publik itu ada di Kabupaten Lahat, sehingga dibentuklah yang namanya sekarang adalah tim percepatan pembangunan mall pelayanan publik dalam rangka untuk mengintegrasikan seluruh jenis layanan yang ada di Kabupaten Lahat. Itu terkait dengan sumber atau landasan-landasan hukumnya. Nah, pada intinya bahwa pelayanan ini merupakan tugas utama dari aparatur, tugas utama dari abdi negara, bagaimana kita bisa memberikan satu pelayanan yang terbaik, yang tentu saja yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Saya kira itu Pak penjelasannya. Baik Pak Widi, untuk tahapan-tahapan pembentukan MPP tersebut apa aja Pak? Untuk tahapan-tahapannya tentu saja yang pertama
kita melihat isu-isu yang ada di Kabupaten Lahat bahwa ternyata di Kabupaten Lahat ini memang sudah ada pelayanan integrasi, tetapi pelayanan integrasi itu masih parsial dalam artian bahwa masing-masing institusi sudah menyediakan pelayanan terpadu yang ada pada satu kota. Akan tetapi masing-masing instansi ini berdiri sendiri, sehingga pada saat masyarakat membutuhkan pelayanan, mereka masih harus ke sana kemari untuk memenuhi dokumen-dokumen ataupun dokumen-dokumen yang lain yang memang dibutuhkan. Nah, tentu saja ini akan sedikit menghambat, bahkan sedikit kurang efektif dan efisien terkait dengan pembiayaan, sehingga memang sangat dan sudah selayaknya bahwa pemerintah Kabupaten Lahat ini membangun mall pelayanan publik yang integrasikan seluruh jenis layanan yang dikelola oleh organisasi penyedia layanan publik. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa? Tahapan yang pertama adalah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Bupati Lahat. Yang pertama bahwa kita melihat ada aset seperti yang disampaikan oleh Bapak Asisten 2, ada bangunan yang selayaknya memang kita manfaatkan dan itu sangat bagus sekali. Tepatnya adalah Plaza Lematang yang akan kita manfaatkan. Dan disitulah maka dibuat semacam kajian akademik bagaimana penyelenggaraan mall pelayanan publik nanti bisa diselenggarakan di situ. Dan di dalam kajian ini juga sudah dibahas dari tahap perencanaan sampai dengan nanti penyediaan sarana prasarana sampai dengan pelaksanaan, bahkan tata kelolanya, kemudian juga bagaimana desainnya dan keterlibatan di dalam pembangunan mall pelayanan publik ini hampir seluruh stakeholders, baik pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, sektor swasta, termasuk juga di sini adalah BUMN dan BUMD. Dan pada posisi sekarang kita sudah persiapan untuk meluncing pelayanan bergerak atau mobile service yang disampaikan oleh Pak Asisten 2 tadi. Dengan adanya mobile service atau pelayanan bergerak ini sebagai wujud dan komitmen kita bahwa kita memang menginginkan bagaimana pelayanan terpadu itu bisa dilaksanakan dalam satu tempat, dan wujud dari tekad kita dan meyakinkan dari seluruh masyarakat bagaimana kita akan memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Dan kita tunggu saja, kita sudah selalu melakukan percepatan, kemudian juga sudah melakukan studi tiru, kemudian koordinasi dan konsultasi baik ke provinsi, kemudian Kemenpan juga, dan alhamdulillah bahwa dari pemerintah pusat sendiri memberikan apresiasi kepada kita tentang percepatan ini, dan bahkan pada akhirnya ditantang kalau misalkan nanti mau melaunching penyelenggaraan MPP ini, apakah butuh Pak Menteri untuk hadir di Kabupaten Lahat. Dan ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi kita sudah ditawar seperti itu, dan tentu saja kita harus ambil kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat ini. Saya kira seperti itu. Baik Bapak, dengan dibentuknya MPP tersebut tentunya ada tujuan tersendiri ya Pak. Iya. Kira-kira apa tujuan pembentukan MPP tersebut Pak? Tujuan dari MPP tersebut yang pertama adalah mengintegrasikan dari seluruh jenis layanan yang diadakan oleh organisasi satuan pemberi atau penyedia layanan publik. Contohnya aja di kepolisian ada SKCK, kemudian masalah kependudukan itu di Dukcapil. Kemudian masalah perizinan, investasi, dan sebagainya di BMPTSP. Kemudian masalah kesehatan, ini di Dinas Kesehatan. Masalah pendidikan, itu masih di Dinas Pendidikan sebagian. Kemudian ada urusan-urusan yang lain termasuk BUMD dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan pengintegrasian adalah mengintegrasikan seluruh jenis layanan yang diselenggarakan itu pada satu tempat. Nah, dengan adanya satu tempat ini, maka masyarakat atau publik yang nantinya menginginkan pelayanan itu tidak perlu lagi untuk kesana kemari, sehingga dari sisi pembiayaan jelas lebih murah, kemudian dari sisi efektif jelas bahwa tepat sasaran karena tidak perlu lagi untuk ke tempat-tempat yang terpisah-pisah, tetapi di sini sudah terintegrasi. Dan apalagi di dalam PP nanti akan kita kembangkan juga beberapa jenis layanan, ada yang jenis layanan yang tatap muka, kemudian ada yang mandiri dalam artian kita menyediakan mesin elektronik sehingga orang bisa asal syarat sudah dipenuhi maka dia bisa, contohnya KTP bisa nyetak sendiri, kartu keluarga. Nah, kemudian juga mobile service itu nanti
tetap keintegrasikan ke situ, tetapi ini untuk memberikan kemudahan masyarakat dan bergerak dalam artian ke seluruh wilayah Kabupaten Lahat yang barangkali karena sesuatu hal kita ingin memudahkan bagi masyarakat di Kabupaten Lahat ini dalam rangka memperoleh pelayanan, sehingga mereka tidak perlu keluar ongkos, tidak perlu keluar biaya yang banyak, hanya sekedar untuk ke Lahat, dan cukup di daerah-daerah tertentu yang nanti akan kita sebut terkait dengan mobile service ini. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa manfaatnya sangat banyak. Masyarakat akan dimudahkan, akan mudah menjangkau, dan tentu saja dari sisi waktu dan biaya itu akan jauh lebih efisien dan efektif, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Widi. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Yahya Edward. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ruang lingkup daripada mall layanan publik itu apa aja Pak? Terima kasih Bu. Jadi dalam hal ini ruang lingkup dari mall pelayanan publik yang mana dari pelayanan mall pelayanan publik ini yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota dan pelayanan publik yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan swasta. Itu aja Pak ya. lingkup. Terus ini siapa saja Pak yang ada di dalam mall layanan publik tersebut? Jadi untuk jenis dalam ruang untuk jenis dalam mall pelayanan publik itu ada beberapa instansi dan ada beberapa instansi vertikal, ada swasta dan ada perbankan. Jadi di sana ada 12 instansi yang sudah menyatakan untuk ikut serta di dalam pelaksanaan mall pelayanan publik, yaitu satu kami sendiri DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang kedua Dinas Sosial, kemudian yang ketiga Dukcapil, yang keempat Dinas Kesehatan, yang kelima Dinas Perkebunan, yang keenam Dinas Pariwisata, yang ketujuh Dinas Kesbangpol, yang kedelapan Dinas Tenaga Kerja, 9 PUPR, 10 Dinas Pendidikan, 11 Dinas Koperasi dan UMKM, 12 Bapenda. Jadi untuk OPD itu 12 instansi pemerintah, kemudian instansi vertikal itu ada 10, yaitu Polres, ya, kemudian Pengadilan Negeri, PDAM Tirta Lematang, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Kementerian Agama, PT Taspen, PT Pos, Pengadilan Agama, Badan Pertahanan Nasional, Pertanahan Nasional ya. Jadi itu. Jadi ada 2 jenis, yaitu instansi pemerintah dan instansi vertikal. Baik Bapak, apa saja layanan yang tersedia di mall pelayanan publik? Untuk saat layanan, ini, ya. layanan mall pelayanan publik ini, yaitu misalnya di DPMPTSP, pelayanan kewenangan daerah kabupaten kota yang ada pada MPP, dikelola perizinan tentang masalah berkaitan dengan pelaku usaha yang berkeinginan membuat nomor induk berusaha. Nah, kemudian Dukcapil itu terdapat pelayanan pembuatan KTP, KK, KIA, akte kelahiran, surat keterangan pindah. Nah, kemudian inti dari semua layanan itu biasanya dilayani di kantor unit pelayanan publik, dapat juga semuanya nanti terintegrasi melalui
MPP, Mall Pelayanan Publik. Itu. Bagaimana alur pelayanannya, Pak? Untuk alur pelayanan itu pertama, pemohon atau pelaku usaha ataupun masyarakat akan diterima oleh petugas penerima dari Mall Pelayanan Publik atau pelayan dari Mall Pelayanan Publik tersebut dan menanyakan keperluan dari pemohon. Kemudian yang kedua, kemudian petugas akan mengarahkan ke loket pelayanan sesuai dengan keperluan dari pemohon. Ketiga, pemohon akan mendapatkan nomor antrian. Keempat, pemohon akan dilayani di front office loket sesuai dengan kebutuhan. Kelima, setelah semua layanan yang telah didapat dari pemohon, penerima produk layanan akan disesuaikan dengan kebutuhan pemohon. Itu. Baik, Bapak, fasilitas apa saja yang disediakan di Mall Pelayanan Publik? Fasilitas yang disediakan oleh Mall Pelayanan Publik yaitu di sana kita menyediakan ruang tunggu, ya, ruang laktasi untuk ibu menyusui, ya. Kemudian fasilitas disabilitas, ya, difabel bagi ini pelayanan khusus untuk pemohon, ya. Kemudian tempat bermain anak, ya. Kemudian tempat ibadah, dan keenam toilet. Kemudian disiapkan juga untuk ruang rapat di sana, perpustakaan mini, dan kita juga menyiapkan fasilitas tempat charger HP gratis. Kemudian fotokopi gratis, air minum gratis, area parkir, kemudian layanan mandiri. Kemudian di sana kita menempatkan ruang khusus untuk tempat ruang pengaduan. Kemudian area smoking bagi perokok, ya. Jadi itu. Jadi ada 15 fasilitas yang disediakan di MPP nantinya. Gitu. Baik, kedepannya nih Pak, kira-kira layanan apa aja yang akan ditambahkan di Mall Pelayanan Publik? Insya Allah, kedepannya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Lahat ini akan menambah unit pelayanan publik, diantaranya yang belum tercover dari dua jenis tadi di instansi vertikal dan instansi pemerintah, itu ada Samsat, ya. Kemudian pajak, Samsat akan melayani pajak mobil, motor, kendaraan roda 2, roda 4, kemudian PLN, kemudian imigrasi, kemudian perbankan. Karena kalau menurut perbankan itu dia harus awal kita kerjasama itu harus melalui OJK. OJK itu biasanya berproses selama 1 tahun sebelum kita melaksanakan MOU terhadap perbankan. Karena dia akan memberikan fasilitas di sana ATM dengan beberapa transaksi non tunai. Kemudian Grab, ya, dan kita akan melaksanakan secara digital, insya Allah. Tuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Yahya Edward. Dan kita ke segmen berikutnya, kembali ke Bapak Asisten 2, Pak Ihsan Fadli. Ini kira-kira Pak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasi Mall Pelayanan Publik? Baik, Mbak Ai, tantangan yang kita hadapi dalam mewujudkan Mall Pelayanan Publik ini, salah satunya kami sangat-sangat mohon doanya dari masyarakat, itu masalah revitalisasi gedung.
bangunan. Bagaimana mau mewujudkan mall pelayanan publik ini kalau gedungnya yang kita harapkan belum terselesaikan. Jadi kami sangat mengharapkan doa daripada masyarakat, mudah-mudahan komitmen dan kesungguhan dari Bapak PJ Bupati kita ini mendapat respon dan mendapat tanggapan yang positif dan baik dari pihak perusahaan yang dalam hal ini PTBA yang sudah siap untuk melaksanakan revitalisasi daripada Plaza Lematang untuk mewujudkan menjadi gedung mall pelayanan publik. Karena inilah yang sangat prinsip, di mana kalau tantangan-tantangan yang lain seperti beberapa dinas, OPD yang langsung di bawah jajaran Pemda maupun dinas instansi vertikal, ini sudah kita sosialisasikan, kita sudah jelaskan daripada manfaat serta tata laksana daripada pengintegrasian layanan ini, dan mereka sangat-sangat menyupport, mendukung, dan berharap ini sesegera. Nah, jadi kami anggap ini sudah clear, dan sekarang kita berdoa mudah-mudahan revitalisasi daripada gedungnya ini segera. Dan ini juga merupakan impian dari masyarakat, dan juga ini harapan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah, dan PJ Bupati kita sangat konsisten dan kita sama-sama berharap ini segera terwujud. Ya. Baik Bapak, rencana ke depan untuk pengembangannya mall pelayanan publik tersebut apa Pak? Untuk pengembangannya, sebagian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Widi, sudah dijelaskan juga oleh Pak Yahya. Kalau ini sudah berjalan, ada beberapa instansi yang sudah siap, yang nanti sudah melakukan MOU dengan kita untuk melaksanakan pelayanan secara terintegrasi ini. Nanti tinggal pengembangannya. Kita adakan mungkin layanan mandiri, berarti kita harus menyiapkan layanan secara digital, dan ini juga perlu menyiapkan sumber daya manusianya yang handal untuk melaksanakan ini. Jadi segala sarana dan prasarana dan sumber daya manusianya kita siapkan terlebih dahulu demi untuk pengembangan daripada mall pelayanan ini ke depannya, demi memudahkan daripada masyarakat sesuai yang sudah dijelaskan oleh Pak Widi dan Pak Yahya. Harapan ke depan Pak untuk mall pelayanan publik tersebut? Harapan kita dengan adanya mall pelayanan publik ini akan lebih memudahkan, akan lebih memudahkan masyarakat dalam membutuhkan layanan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Widi tadi, mungkin saat ini layanan itu harus ke sana, kemari. Dengan adanya mall pelayanan publik, layanan ini sudah terintegrasi. Nah, ini jadi harapan kita ke depan, masyarakat lebih mudah. Dan pelaku usaha lebih tertarik untuk berusaha di Lahat. Karena apa? Karena dalam rangka dia menyelesaikan administrasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, itu sudah sangat efektif, cepat, dan transparan. Itu ke depannya nanti. Pak ya. Baik, kira-kira ada pesan-pesan atau himbauan untuk masyarakat terkait MPP tersebut Pak? Himbauan kami pada masyarakat, mari kita sama-sama yang pertama berdoa. Semoga revitalisasi gedung mall pelayanan publik ini segera terwujud. Dan dalam waktu dekat nanti akan segera kita launching, yaitu mall pelayanan bergerak atau mobile service. Jadi nanti setelah ada pelayanan bergerak atau mobile service, kami menghimbau dan kami memberitahukan kepada seluruh masyarakat. Mari kita kunjungi, mari bersama, dan tolong sampaikan kepada masyarakat yang lainnya, begitu juga dengan aparat dari lurah, kades, camat untuk menginformasikan kepada warganya bahwasannya Kabupaten Lahat nantinya sudah mempunyai layanan terintegrasi melalui layanan bergerak atau mobile service dalam rangka uji coba jika bakal terbentuknya mall pelayanan publik terintegrasi di Kabupaten Lahat. Mudah-mudahan dengan adanya mall bergerak ini akan lebih memudahkan dan mengenal pada masyarakat, ini loh
cikal bakal daripada mall pelayanan publik ini. Itu harapan dan himbauan kita kepada masyarakat supaya mereka dapat mengetahui dan mengunjungi untuk pembuatan KTP, SKCK, surat keterangan kesehatan sudah dapat hadir nanti ke Plaza Lematang di pelayanan bergerak atau mobile service. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Baik untuk pendengar semuanya, sahabat podcast di mana saja berada di pagi hari ini, udah kita dengarkan beberapa narasumber untuk menemani kita siang hari ini membahas masalah mall pelayanan publik. Tentunya mall pelayanan publik sangat bermanfaat bagi masyarakat dan untuk kita semua. Mudah-mudahan ke depan mall pelayanan publik cepat berdiri Pak ya, cepat di launching tentunya. Dan terima kasih untuk semuanya, untuk para narasumber hari ini ada Pak Widi, Pak Yahya, dan juga Pak Ihsan. Dan baik untuk sahabat podcast semuanya, saya akhiri podcast hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MPP Lahat, satu tempat, banyak manfaat. Lahat, berfaedah, bermartabat.